Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat meskipun kita dalam kondisi pandemi COVID seperti ini? Apakah masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun menggunakan metode pembelajaran jarak jauh? Bagaimana? Masih semangat, Pak. Semangat ya. Semangat, Pak. Ya. Terlebih dahulu sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama, tujuannya adalah agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Mungkin dari anak-anak mau ada yang memimpin doa, Mbak Linda atau Mbak Erviana silahkan dipimpin dulu doanya. Saya, Pak. Ya silahkan Mbak Linda. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Linda telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa pada pagi hari ini, kegiatan yang diawali dengan berdoa, kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan baik. Ini suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oh ya. Saya kurang itu, Pak. Gimana? Jelas ya? Oh ya. Halo. Oh ya, jelas, Pak. Jelas, oh ya. Pak. Kemudian pada pagi hari ini kita atau saya akan memberikan sebuah layanan. Nah, ini saya pegang mic ya, nggak apa-apa ya, karena ini mic-nya melusut-melusut. Ya, kita akan atau saya akan memberikan sebuah layanan tentang atau layanan dasar tentang konsep diri remaja. Nah, sebelum melangkah atau saya menerangkan, kemarin sebelum pertemuan ini saya sudah memberikan materi berupa PowerPoint yang saya kemas dalam video yang sudah saya share atau saya bagikan ke grup kalian. Sudah menerima semua nggih? Sudah, Pak. Sudah dibaca? Ampun, Pak. Sudah, isinya tentang konsep diri remaja. Nah, tujuan saya di sini akan memberikan layanan tentang konsep diri remaja agar nanti kalian tahu apa itu atau pengertian dari konsep diri remaja. Tujuan utamanya adalah kalian mampu membangun konsep diri yang positif. Jadi kalian sebagai anak-anak remaja kelas 1 SMK, kalian harus mempunyai konsep diri yang positif bagi seorang remaja. Itu tujuan kami atau tujuan Bapak memberikan layanan dengan materi konsep diri remaja. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Jadi hubungannya Belum, konsep Pak. diri remaja nanti hubungannya yang akan kalian dapat, yang saya harapkan kalian dapat menerapkan konsep diri itu dalam perilaku sehari-hari seperti percaya diri, jujur, bertanggung jawab, dapat membantu teman, dan lain sebagainya. Itu tujuan kami atau tujuan kita dalam kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tahap selanjutnya atau pemberian materi, atau mungkin saya nanti akan mengulang lagi atau mungkin bertanya kepada kalian, kita akan melakukan ice breaking. Nah, sebelum melakukan ice breaking, saya akan menampilkan atau saya minta izin share screen ya. Saya minta izin share screen. Sebentar. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat nggih? Terlihat, Pak. Mbak Erviana?
Terlihat, Pak. Ya, oke. Nah, ini ice breakingnya seperti ini. Nah, sebentar saya full screen kan dulu. Nah, kalian sudah melihat sebuah lukisan. Sebuah lukisan itu apa lukisannya? Mbak Erviana? Apa itu? Gambar apa itu? Gambar taman, Pak. Gambar tanaman. Gambar bunga ya, Mbak Linda? Iya, Pak. Ya. Gambar bunga. Ini tugas kalian, gambar apakah yang Anda lihat pada gambar di samping? Tanaman ya, jelas ya? Jelas nggih. Terus, kemudian bisakah kalian menemukan gambar manusia atau gambar wajah manusia? Menemukan nggak? Ada nggak di situ gambar wajah manusia? Kalau menemukan berapa jumlah wajah? Belum menemukan, Pak. Belum menemukan? Mbak Belum. Lina, menemukan? Belum tuh, Pak. Belum menemukan? Ayo coba dilihat lagi, diamati, diteliti. Ayo Mana sih? semangat. Jadi kan kita sudah berdoa, semangat. Ayo. Nggak tahu? Menyerah? Oke. Menyerah, Pak. Oke, berarti kalian sudah mengumpulkan konsentrasi, sudah menunjukkan konsentrasi kalian. Oke, kita lihat di sini. Apakah ada gambar wajah manusia? Kita lihat di mana di sini. Nah, ini yang dilingkari ini. Ya toh? Yang dilingkari ini kan ada gambar wajah manusia ini loh. Nah, ini. Oh iya, Pak. Ya, ada 2 wajah manusia. Ya. Nah, itu jawabannya seperti itu. Jawaban dari ice breaking seperti itu. Jadi tujuan ice breaking kali ini agar kalian dapat fokus konsentrasi nanti ketika kita melaksanakan atau saya nanti menerangkan materi intinya. Itu nggih. Sudah ice breaking, ini saya stop share dulu. Sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, kemarin saya telah memberikan sebuah materi berisi tentang konsep diri positif yang telah saya sharekan di grup kalian. Kalian tentunya sudah mempelajari atau sudah melihat isi dari materi yang telah saya berikan kemarin. Untuk itu, nanti saya akan membagikan atau men-share lagi videonya yang kemarin sudah saya bagikan. Mbak Linda, nah, saya tanya, isi dari video yang sudah dilihat apa? Tentang konsep diri yang positif, Pak. Konsep diri yang positif, ya betul sekali. Jadi nanti di dalam video yang sudah share kemarin, nanti isinya tentang pengertian dari konsep diri positif itu seperti apa, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam konsep diri seperti apa. Ada 4 konsep diri, itu ada nanti isinya 4 konsep diri. Terus kemudian ada jenis-jenis konsep diri, yaitu konsep diri 1 positif dan konsep diri dijawab negatif. Kok nggak konsentrasi ya? Terus kemudian ada teori Johari Window, nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum nanti kita akan mendiskusikan dalam bentuk kelompok atau saya akan membagi kelompok, ini saya berikan atau ulang lagi video yang kemarin sudah saya berikan. Ini yang jadi saya hanya ingin mengulang saja. Kemarin dari video yang sudah saya sharekan itu berisi tentang pengertian dari konsep diri remaja. Jadi konsep diri merupakan gambaran, pandangan, keyakinan, penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya. Jadi konsep diri itu merupakan pandangan diri kita sendiri tentang apa yang ada dalam diri kita sendiri. Dapat juga diartikan konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri atau penerimaan diri, meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Nah, itu tentang pengertian secara umum, secara sesuai dengan pendapat dari para ahli. Terus kemudian ada komponen-komponen konsep diri. Kemarin saya sudah
membagikan, yaitu konsep diri ada komponennya, yaitu gambaran diri, ideal diri, harga diri, peranan diri, dan identitas diri. Nah, ini ada meliputi konsep diri dari 4 sudut pandang. Ada konsep diri positif, konsep diri fisik, dan konsep diri sosial. Yang ketiga, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Keempat, konsep diri real. Nah, bisa dilihat atau bisa dibaca pengertiannya. Nah, ini kemudian ada 2 jenis atau macam-macam konsep diri, yaitu konsep diri negatif dan konsep diri positif. Nah, yang tujuan di sini, tujuannya utama adalah kalian setelah mendapatkan layanan ini dapat memiliki atau dapat membangun konsep diri positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada teori Johari Windows. Nah, ini diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi, dan diri gelap. Nah, di sini ada pengertiannya, jendela terbuka. Hal-hal yang kita ketahui tentang diri sendiri tetapi orang lain pun tahu, itu terbuka. Jadi jendela terbuka, kita tahu, orang lain tahu. Kemudian ada jendela tertutup. Hal ini mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Jadi kalau ibaratnya jendela tertutup itu yang di dalam diri kita tahu, orang lain tidak tahu. Terus kemudian jendela buta, kita sendiri tidak tahu tetapi orang lain tahu, itu namanya jendela buta. Terus yang keempat, jendela gelap. Nah, hal ini mengenai diri kita sendiri tidak tahu dengan kondisi atau kondisi gambaran diri kita sendiri, dan orang lain pun juga tidak tahu tentang gambaran diri kita. Itu tentang teori dari Johari Windows. Mohon maaf ya, ini videonya tidak bisa saya tampilkan. Nah, ini gambar atau analogi tentang teori Johari Windows. Nah, oke, ini saya stop share dulu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari Mbak Linda, Mbak Erviana, atau teman-teman yang lain? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada? Ya, Tidak, Pak. Saya lanjutkan ya, yaitu kita di sini akan melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok akan saya bagi berdasarkan nomor absen yang telah saya bagikan dan sudah saya bentuk kemarin sudah saya sharekan di grup kalian. Nah, silahkan kalian berdiskusi, diskusi kelompok ya. Nanti setelah diskusi saya berikan kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai konsep diri dari remaja. Sebelum diskusi ini ada tugasnya, saya share screen aja sebentar. Bisa kelihatan? Bisa nggih? Mbak Linda, Mbak Erviana? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, nah itu tugasnya dalam diskusi kelompok itu. Diskusi kelompok yaitu tugasnya buatlah konsep Johari Windows. Tadi yang sudah saya jelaskan dan yang kemarin kalian sudah lihat di video yang sudah saya share sebelum pertemuan ini. Bisa ya? Jelas ya? Ya, silahkan saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mendiskusikan dan membuat konsep menurut kelompok kalian sendiri ya. Waktu dan tempat saya persilahkan, silahkan. Sudah ya? Saya kira sudah 15 menit ya. Ya, sudah cukup 15 menit. Ini saya tutup aja. Stop share screen-nya. Saya tutup. Oke. Kemudian saya berikan kesempatan untuk menganalisis. Nah, untuk menganalisis dari konsep tentang teori Johari Windows tadi, untuk kalian presentasikan salah satu kelompok untuk mendiskusikan atau mungkin mempresentasikan dari konsep dari Johari Windows untuk dianalisis. Jadi hasil dari diskusi kalian analisis sendiri. Nanti biar kelompok yang lain juga akan menanggapi. Silahkan, mungkin dari Mbak Linda, kelompoknya Mbak Linda sudah siap?
Belum? Iya Pak, saya mau mempresentasikan itu tadi kita buat per individu ya Pak ya. Jadi kalau tadi di terbuka, saya tahu dan orang lain juga tahu, itu contohnya misalnya saya itu orangnya supel Pak, jadi saya menyadari itu dan orang lain juga mengatakan seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, apalagi ya bagus ya. Kemudian yang saya tidak tahu, tapi orang lain tahu, saya tidak tahu kalau saya itu perfeksionis Pak. Tapi teman-teman saya bilangnya perfeksionis. Oh ya. Ya itu aja. Ada yang Ya lain? Pak, sudah Pak. Sudah. Setelah kita melaksanakan hasil diskusi, nanti silahkan hasil diskusinya kalian kumpulkan ke WA saya atau mungkin ke email saya, silahkan. Terus kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kalian mengisi atau mengerjakan soal tentang, ini soalnya tentang individu atau soalnya dikerjakan secara individu. Ini saya share screen-kan soalnya sebentar. Nah, sudah ambil, bisa dilihat? Bisa ya, Mbak Linda, Mbak Erviana, dan yang lain? Bisa dilihat? Bisa Pak. Oh ya. Bisa. Nah, ini tugas kalian. Ini sebagai tugas individu kalian. Nanti silahkan dikerjakan ya, ini nanti sudah akan saya share di grup, silahkan dikerjakan, kemudian dikirim juga ke saya, ke email saya boleh atau ke WA saya juga boleh. Jelas ya? Ada pertanyaan dari yang saya sampaikan hari ini? Untuk materi pada hari ini ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak, ini saya tutup. Ya, oke. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mari kita refleksikan, kita simpulkan kegiatan pada siang hari ini. Itu nanti hasil dari materi yang sudah saya berikan, ada yang bisa merefleksi, jadi ada yang bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini tentang konsep diri remaja. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian konsep diri remaja seperti apa. Terus kemudian komponen-komponen konsep diri, 4 komponen konsep diri. Terus kemudian jenis konsep diri, ada konsep diri negatif, ada konsep diri positif. Kemudian ada teori Johari Window yang sudah kalian diskusikan sebagai tugas kelompok tadi. Ya, mari kita ulangi. Tadi yang pertama tentang apa? Pengertian tentang apa? Konsep diri. Kemudian yang kedua komponen konsep diri. Kemudian 4 konsep diri tadi. Terus kemudian jenis konsep diri ada 2, 1. 2, Pak. Ya. Konsep diri positif. Kemudian konsep diri negatif. Konsep diri negatif. Sudah. Itu tadi kesimpulan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sebelumnya kalian nanti saya minta untuk mengerjakan sebuah tugas lagi ya. Tapi jangan dianggap sebagai beban ya, nanti sudah saya kirim ke Google Form, saya sudah buat di Google Form. Saya nanti akan kirim linknya di grup kalian, di grup kelas kalian. Nanti silahkan kalian isi, itu nanti hubungannya dengan penilaian atau evaluasi dari kegiatan pada pagi hari ini. Ya, jelas ya? Jadi nanti tugasnya ada yang tadi tentang mengerjakan yang sudah saya sharekan tadi, kemudian mengisi evaluasi, angket evaluasi yang saya kirim lewat Google Form. Begitu, ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan. Pak. Cukup? Tidak, Pak. Karena
karena waktu juga sudah mau istirahat, maka ini saya tutup saja. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.